Karena pemimpin merupakan representasi dari kaumnya. Khatib ambil perumpamaan, kalau rakyat Indonesia masih seperti semut, ditabur gula mereka semua berkerumun, maka Indonesia akan selamanya menjadi bangsa semut, tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Kalau rakyat Lampung dikasih gula, mereka menentukan pilihan. Hanya dengan uang 100.000, 200.000, mereka bisa menentukan pilihan. Selamanya Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju. Bayangkan oleh kita, istri yang diberi uang belanja oleh suaminya 100.000 per hari, itu masih cemberut, seakan-akan masih kurang. Tetapi ketika dikasih calon hanya 100.000 untuk 5 tahun, mereka tersenyum dengan sumringah. Mengapa ini terjadi di Indonesia? Karena ternyata bangsa Indonesia hanya sekualitas semut saja, banyak jumlahnya tapi tidak punya kekuatan sama sekali. Pemimpin adalah representasi dari kaumnya. Kalau ingin pemimpin yang baik, negara kita besar, maka kita juga wajib memperbaiki diri. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Jamaah sholat Jum'ah kaum muslimin Masjid Ad-Duha rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua macam ujian, dua macam fitnah. Dzakara fitnatal ahlas wa fitnatas sarra. Beliau menyebutkan tentang fitnah ahlas dan fitnah sarra. Secara sederhana khatib terjemahkan, fitnah ahlas adalah fitnah di zaman penjajahan, sedangkan fitnah sarra adalah ujian atau fitnah di zaman kemerdekaan. Terkait dengan fitnah ahlas, para sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma fitnatul ahlas? Apa itu fitnah ahlas? Nabi menjawab, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah harab wa harab. Yang pertama yakni harab, fitnah pelarian dan pengungsian. Sedangkan harab adalah peperangan. Maksudnya di mana-mana umat ini diuji dengan penjajahan, di mana umat ini menjadi bangsa-bangsa terjajah. Mereka diperangi oleh bangsa-bangsa kuat, akhirnya mereka menjadi bangsa terjajah, menjadi pelarian kemana-mana, mengungsi kemana-mana, dan kemudian menjadi bangsa yang diperbudak oleh penjajahnya. Dan memang terbukti, sejarah sudah mencatat berabad-abad lamanya bangsa-bangsa telah dijajah oleh bangsa Eropa yang lebih kuat. Ada jutaan nyawa manusia yang melayang, begitu murahnya nyawa umat manusia dibantai oleh penjajah. Dan kita bangsa Indonesia mengalami fitnah ini sangat lama sekali. Kita dijajah oleh Belanda hingga 3 abad setengah. Terbayang oleh kita, kita merdeka saja baru 78 tahun. Ada masa yang sangat lama sekali kita terjajah, kita menjadi pengungsi, kita hidup dalam pelarian, orang tua kita hidup dalam penderitaan. Di mana dulu di zaman Belanda
dibagi menjadi 3 kategori warga negara. Yang pertama warga negara kelas 1, yakni Belanda dan bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua warga negara kelas 2. Yang dikategorikan warga negara kelas 2 adalah bangsa Arab yang datang ke Indonesia, bangsa India yang datang ke Indonesia, bangsa Cina yang datang ke Indonesia, dianggap warga negara kelas 2. Sedangkan kita pribumi Indonesia disebut inlander, warga negara kelas 3. Belanda nyebutnya inlander, bangsa yang terjajah, bangsa yang hina, bangsa yang direndahkan. Dan ini yang disebut oleh Nabi fitnatul ahlas. Dan kita semua sebagai bangsa tertindas, sebagai bangsa terjajah, kita merapatkan barisan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kita bergandengan tangan, walaupun sayang beribu kali sayang. Di zaman kemerdekaan kebersamaan jadi hilang. Orang kemudian menjadi musuh dalam selimut. Tidak jelas mana kawan mana lawan. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam. Ini kenyataan yang harus kita hadapi di zaman kemerdekaan ini. Selanjutnya fitnah yang kedua, thumma fitnatu sarra, yakni fitnah di zaman kemerdekaan. Ini yang sedang kita hadapi sekarang. Apa fitnah di zaman kemerdekaan ini? Dakhanuha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Hati-hati kata Nabi, fitnah ketika umatku sudah dalam zaman kemerdekaan, di antaranya akan keluar dari bawah 2 telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku. Min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Karena ini menggunakan huruf min. Min di sini litabyinil jinsi. Ini menunjukkan dia ngaku anak keturunan Nabi tapi mengadu domba. Dia ngaku anak keturunan Nabi tapi akhlaknya berbanding terbalik dengan akhlak Nabi. Coba kita perhatikan seantero dunia internasional. Hadis ini bukan bikinan saya, bukan karangan khatib. Hadis ini peringatan dari Nabi. Justru yang paling menakutkan adalah ketika orang pamer nasab, membangga-banggakan dirinya adalah ahlul bait Nabi, tapi perilakunya justru anomali, berbanding terbalik dengan akhlaknya Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku kata Nabi, padahal dia bukan anak keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata yang pantas mengaku waliku, yang pantas mengaku keluargaku, hanyalah orang-orang yang bertakwa kata Nabi. Khatib sederhanakan hadis ini, artinya kendati pun ada orang yang benar-benar anak cucu Nabi, kalau akhlaknya bertentangan dengan Nabi, maka tidak akan diaku sebagai cucu oleh Nabi. Apatah lagi orang yang cuma ngaku-ngaku padahal dia bukan keturunan Nabi. Amat besar dosanya. Hanya saja yang hendak khatib garis bawahi jamaah Jumat, mari kita umat Islam ini sadar, kalau Indonesia ini ingin menjadi bangsa yang besar, mari kita semua bersatu. Jangan mau diadu domba. Bersatu itu bukan berarti kita harus satu barisan. Dikatakan bersatu itu bukan berarti kita harus satu pilihan presiden. Bersatu itu bukan berarti kita harus satu sama partainya. Tapi yang disebut bersatu itu adalah kita tetap menghargai perbedaan walaupun beda barisan, menghargai perbedaan walaupun beda pilihan, demi satu hal, terjaganya utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ini penting? Karena Nabi sudah mengingatkan, nanti kata Nabi di akhir zaman akan muncul du'atun ala abwabi jahannam,
provokator ke pintu-pintu jahanam. Mereka mengadu domba atas nama agama. Dan Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, siapa mereka? Ceritakan sifat mereka kepada kami. Nabi menjawab, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Sayangnya kata Nabi, mereka itu warna kulitnya sama dengan warna kulit kita, persis dengan warna kulit kita. Berbicaranya juga dengan lisan kita. Artinya kita tertipu oleh penampilan, kita tertipu dengan bahasa yang dia gunakan. Dari Imam Ali disebutkan asarnya, ciri pokok mereka adalah la yafuna bi ahdin wala mithaq. Ciri khusus mereka, mereka selalu merusak, tidak menepati perjanjian dan kesepakatan. Dan perjanjian bangsa Indonesia, kesepakatan bangsa Indonesia sudah terinstitusikan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita sudah sepakat dengan NKRI, kita sudah berjanji dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita punya kewajiban setia terhadap pemerintah yang sah. Kendati pun pemerintah itu tidak kita sukai. Islam mengajarkan kalau ingin rakyatnya baik, bukan dari pemerintah yang baik. Itu terbalik. Banyak orang berpikir kalau pemerintahnya soleh, maka rakyatnya akan soleh. Itu terbalik. Sebenarnya pemerintah kita akan baik, pemerintah kita akan soleh kalau rakyatnya itu soleh. Karena pemimpin merupakan representasi dari kaumnya. Khatib ambil perumpamaan, kalau rakyat Indonesia masih seperti semut, ditabur gula mereka semua berkerumun, maka Indonesia akan selamanya menjadi bangsa semut, tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Kalau rakyat Lampung dikasih gula, mereka menentukan pilihan. Hanya dengan uang 100.000, 200.000, mereka bisa menentukan pilihan. Selamanya Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju. Bayangkan oleh kita, istri yang diberi uang belanja oleh suaminya 100.000 per hari, itu masih cemberut, seakan-akan masih kurang. Tetapi ketika dikasih calon hanya 100.000 untuk 5 tahun, mereka tersenyum dengan sumringah. Mengapa ini terjadi di Indonesia? Karena ternyata bangsa Indonesia hanya sekualitas semut saja, banyak jumlahnya tapi tidak punya kekuatan sama sekali. Pemimpin adalah representasi dari kaumnya. Kalau ingin pemimpin yang baik, negara kita besar, maka kita juga wajib memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.